Ya, jadi hari ini kita mendatangi Kompolnas untuk menyampaikan surat perlindungan hukum, yaitu terkait kasus klien kita yang merupakan investor dari Jepang bernama perusahaan Mizuho. Uangnya diduga digelapkan atau diduga juga ada unsur pemalsuan di dalamnya, sehingga uangnya yang diinvestasikan kepada The Ducking Group, ya, The Ducking Group senilai 15,7 US. Itu perkara ini sebenarnya sudah kita laporkan di Polda Metro Jaya, sudah ditangani oleh Subdit Kamnek ketika itu, ya. Polda Metro Jaya sudah menemukan 2 alat bukti sebenarnya waktu itu, dan para pengurus dari The Ducking Group sudah dinyatakan tersangka. Kemudian perkara berlanjut ke kejaksaan dan sampai ke pengadilan. Oleh hakim dilepaskan dari surat hukum atau dibebaskan saat itu. Nah, setelah kita telisik ternyata ada 2 alat bukti nih yang pada saat di kepolisian dijadikan 2 alat bukti. Salah satunya adalah ada dugaan pemalsuan akta, dan kemudian ada juga aliran-aliran dana yang uang itu memang dibelanjakan untuk rumah ke salah satu teman dari pengurus The Ducking Group saat itu. Nah, cuman oleh hakim ini tidak dipertimbangkan 2 alat bukti itu. Kemudian proses kasasi di Mahkamah Agung, oleh Hakim Agung pun yang meriksa dibebaskan pula, dinyatakan lepas dari tuntutan hukum. 2 alat bukti itu lagi-lagi tidak dipertimbangkan, sehingga kita laporkan ke Komisi Yudisial. Kita juga menduga ada dugaan suap, maka kita sudah laporkan ke KPK juga. Nah, kaitannya dengan Kompolnas ini, ya, setelah dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung, para penyidik ini dilaporkan oleh yang dulu menjadi tersangka, oleh pengurus The Ducking lah. Nah, kita mau menyampaikan kepada Kompolnas bahwa kita ini mendukung langkah Polda Metro Jaya ketika itu. Penyidik sudah betul, sudah profesional, ya. Jadi sudah profesional, sudah menyatakan orang-orang ini tersangka dahulu berdasarkan 2 alat bukti. Bahkan sekarang kita laporkan lagi para pengurus The Ducking, ya. Kita mohon di laporan baru kita ini, mulai dari Polda Metro Jaya, nanti juga kemudian dari Komisi Kejaksaan, kemudian dari Komisi Yudisial dan KPK nanti pada persidangan, supaya memantau kasus ini yang baru ini, ya, supaya nggak ada, ya, kita tahu lah bagaimana permainan di dalam itu. Kita menduga juga hakim kok aneh di putusan pertama tidak memasukkan 2 alat bukti, gitu. Pak Jokowi, ya, sudah memberikan statement bahwa penegak hukum, para stakeholder penegakan hukum di Indonesia, supaya memberikan perlindungan kepada investor asing, ya. Kalau kemudian ada investor asing masukkan uangnya ke Indonesia, kemudian raib, ya orang nggak ada yang berani buat investasi, gitu. Makanya kita minta mulai dari awal kita laporan baru ini, Kompolnas benar-benar memantau, ya. Jangan kasih sedikit ruang kepada orang-orang yang, kalau boleh saya kategorikan di sini adalah para pemain, ya, para pemain pengemplang investor asing, ya. Jangan berikan ruang kepada mereka. Kalau memang di laporan baru kita ini ternyata ada delik baru, ada unsur baru, segera tangkap, ya, segera diadili dan ditahan. Bang, boleh tahu, boleh flashback, ini kasusnya kapan dan diputuskan oleh hakim pas tahun berapa? Nah, untuk kasus yang sudah berjalan itu, untuk di pengadilan negeri itu tahun 2022. Nah, di Mahkamah Agung pun sama, ya. Makanya kalau domain kepada hakim itu saya kira itu sebenarnya domain Komisi Yudisial. Cuman kita perlu menggarisbawahi ini Kompolnas terhadap perkara yang dulu diperiksa di kepolisian, bahwasanya penyidik sudah sangat profesional, sudah betul gitu. Ini yang nggak betul nih, yang ada kita duga ada permainan ini,
justru di lembaga peradilannya. Bah, yang mau dilaporkan ada berapa orang bang? Kita sebenarnya kita di Kompolnas ini bukan mau mengadukan, mau memberikan perlindungan hukum dan meminta memonitor perkara kita di Polda Metro Jaya agar dimonitor, apalagi perkara yang baru kita ini ya, ada pengurus Dudaki yang kita laporkan tuh ada sekitar 5 orang, para pengurus megang saham semuanya. Sekarang masih menjabat atau gimana? Nah, kalau sekarang saya tidak tahu apakah sekarang masih menjawab atau tidak. Yang pasti pada saat menandatangani perjanjian investasi dengan klien kita PT Mizuho, perusahaan Jepang, ya, itu adalah orang-orang yang sekarang kita laporkan. Gitu. Salah satunya adalah Itek Bahtiar namanya. Bang, pengaduan hari ini ada kekhawatiran kecurangan bang ya? Kenapa? Ada kekhawatiran ya? Ya kita sudah menduga lah kalau hakim sudah kita sebenarnya menghormati putusan pengadilan ini. Kalau bahasanya Prof Mahfud, kita tidak dapat menghindari putusan ini, ya. Walaupun kita nilai di dalam ini ada beberapa aspek, kok alat-alat bukti yang sangat menentukan ini nggak dipertimbangkan oleh hakim. Ini sama persis seperti kasus Indosuria, ya. Orang kerugian triliunan, faktanya para nasabah uangnya nggak kembali, kemudian dibebaskan, gitu. Nah sama dengan klien kita nih, PT Mizuho, dia udah investasikan uangnya 7 juta US, ya. Kemudian katanya Dudaki mau IPO, sudah IPO, saham tinggal kalau nggak salah tinggal 6%. Terus uang klien kita lenyap begitu aja, gitu. Ini kan jahat saya kira. Tadi respon dari Menko Polhukam dari Menko Polhukam karena kita baru mengajukan ya dengan hukum, kita minta audiens juga dengan Menko Polhukam Prof Mahfud supaya sama seperti kasus Rafael viral, kemudian dipanggil KPK, kemudian ditemukanlah di rekeningnya bla bla bla, sampai Kemenkeu juga terbawa-bawa. Kasus Indosuria sampai dieksaminasi, Menko Polhukam memberikan statement. Nah, kita juga mau menyampaikan nih pada Menko Polhukam bahwa ada satu lagi nih kasus investasi asing ini yang memang harus dimonitor. Kalau enggak, habis nih investasi kita semua. Orang dari luar investasi, uangnya dikemplang. Iya. Orang jadi nggak percaya dengan Indonesia. Itu yang saya mau sampaikan kepada Menko Polhukam agar supaya bersuara juga di sini. Gitu. Oke bang, siap. Masuk dulu bang. Masuk dulu bang. Oke. Ya. Mau masuk bentar. Wawancara Abang lagi. masuk dulu kan? Oh iya. Ntar wawancara lagi. Oke bang. Ya, kasih ya.